Assalamualaikum, salam sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun saat ini Anda berada, kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, tanggal 17 Februari malam, KPK melakukan jumpa pers untuk memberikan informasi tentang progres penanganan kasus suap yang dilakukan oleh 3 PT besar, yaitu PT Gunung Madu Plantation atau GMP, PT Bank Pen Indonesia atau Bank Panin, dan PT John Lynn Baratama. Nah, kemarin KPK menyampaikan informasi tentang penahanan 2 konsultan pajak dari PT GMP atau Gunung Madu Plantation tersebut, yaitu yang bernama Aulia Imran Maghribi atau AIM dan Rian Ahmad Ronas atau RAR. Ya, sementara mungkin sekitar 4 konsultan pajak yang lain dari 2 PT yang lain nampaknya belum ditahan. Nah, di dalam jumpa pers itu, pihak KPK yang diwakili oleh Pak Alex dan Pak Karyoto menyampaikan progres perkembangan dari kasus tersebut. Dan di tengah-tengah penjelasan itu, diberi juga kesempatan para wartawan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Dan saya catat beberapa wartawan menanyakan di sekitar kasus itu, yang fokus kasus pajak. Ya, saya berikan notasi dan catatan. Inti dari beberapa wartawan tersebut menanyakan pada hakikatnya terkait tentang prinsipal atau bos dari para konsultan pajak tersebut. Mengapa sampai saat ini mereka itu, para prinsipalnya konsultan pajak, para bos-bosan dari PT tersebut, ya, belum dinyatakan statusnya secara terang-terangan, secara jelas ya oleh pihak KPK, belum ada progres penanganannya yang bagaimana sampai dengan sekarang. Dan yang kedua, ada satu wartawan yang menanyakan tentang status atau keadaan dari konsultan pajak yang dewasa ini lebih sebagai coach ya bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan kejahatan pajak gitu. Lalu pertanyaannya apa? Ya strateginya KPK untuk melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap fenomena itu. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang terkait fokus kasus pajak itu sendiri dari para wartawan ini sangat menarik, dan saya kira mereka mewakili kepalanya publik, ya, pertanyaan-pertanyaan dari pihak publik. Nah, yang saya simak adalah penjelasan dari pihak KPK yang diwakili oleh Pak Alex itu menerangkan begini, sejauh menyangkut tentang para prinsipal itu, dikatakan oleh beliau begini, bahwa memang pajak itu ditangani oleh biasanya oleh dalam perusahaan-perusahaan besar itu ditangani oleh para direksinya. Ya, tetapi apakah pertanyaannya direksi itu ikut serta dalam setiap tahap tentang apa yang dilakukan oleh konsultan pajaknya, ya, lalu bahkan ikut mengarahkan, menyuruh mereka melakukan negosiasi untuk pengurangan pajak atau tidak. Nah, kalau para direksi itu, direksi dari perusahaan-perusahaan itu, ya artinya para prinsipal dari konsultan pajak itu ikut serta, mungkin itu kena katanya. Tapi kalau tidak, ya tidak bisa kena. Ya, nah, penjelasan yang demikian ini saya cermati sebagai satu penjelasan ya bertentangan dengan penjelasan dari KPK secara sebelumnya itu. Ya, bukankah KPK sudah menerangkan bahwa uang 30 miliar itu adalah berasal dari uangnya PT GMP. Lalu juga dikatakan di sana inisiatif penyuapnya adalah GMP. Itu sudah clear, itu sebagai satu fakta. Dan memang sudah terbukti dari pihak jajaran pejabat pajak, yaitu Pak Angin Prayitno Aji dan jajaran di bawahnya itu, sudah sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan mendapatkan vonis dari pengadilan tipikor. Kan begitu. Artinya peristiwa suapnya sudah terbukti sebagai satu fakta. Maka keterangan KPK kemarin itu juga harus dicatat sebagai satu fakta yang sudah firm gitu ya, sudah pasti dan jelas gitu. Lalu pertanyaannya, mengapa KPK masih mengatakan itu bisa kena dan bisa tidak gitu. Dan yang kedua, KPK selalu menggunakan kata ya tentang mereka masih akan didalami. Ya, padahal kasus ini kan sudah berjalan sejak kapan itu ya? November 2020 seingat saya. Jadi artinya sudah berjalan berapa ini? Lebih dari setahun. Kok masih mau didalamin? Nah, pertanyaannya mau didalamin sampai berapa ribu meter tuh, Pak?
Ya, padahal ada fakta sebelumnya udah diterangkan gitu. Uang itu dari GMP dan inisiatif penyuapnya dari GMP dan soal suap menyuapnya sudah terbukti. Artinya pihak jajaran dari pejabat-pejabat pajaknya udah divonis gitu loh. Lalu mendalami apa lagi? Apakah pada waktu memeriksa mereka itu tidak didalamin tuh? Ya, modus suapnya bagaimana gitu kan? Berapa uang yang di apa? Bukan berapanya, karena berapanya udah terjawab, tapi bagaimana uang itu digelontorkan dari perusahaan, apakah diambil dalam cash, siapa yang mengambil, bagaimana penyerahan ke konsultan pajak, itu semua kan sudah pasti terungkap. Karena itu KPK bisa mengatakan uang itu berasal dari GMP dan inisiatif suapnya dari GMP. Kan gitu. Ya, jadi kalau masih dikatakan itu masih didalamin, ya bisa kena bahasa itu kan bertentangan dengan fakta yang dijelaskan itu sendiri. Itu catatan saya yang pertama. Dan yang kedua, Pak Alex sendiri kan mengatakan kalau konsultan pajak itu pasti bertindak untuk dan atas nama kliennya kan. Nah, oleh sebab itu kesimpulannya apa? Pasti konsultan pajak itu mendasarkan perhitungan pajaknya dari laporan keuangan oleh perusahaannya, oleh kliennya itu. Gitu. Ya khususnya laporan rugi labanya. Ya, kan tidak mungkin dia kula laporan keuangan dari atau ngarang sendiri. Itu kan lebih parah lagi. Ya, jadi dia sebagai konsultan pajak itu pasti hanya menjadi user dari laporan keuangan atau tepatnya laporan laba rugi perusahaan itu. Ya, nah artinya apa di situ? Sudah pasti terjadi satu komunikasi dan kesepakatan gitu, yang jelas di antara kliennya dengan konsultan pajak. Karena Pak Alex sendiri kan menjelaskan itu bahwa konsultan pajak itu bertindak untuk dan atas nama kliennya tadi. Ya, artinya sudah terjadi itu kesepakatan, gitu. Nah, ada dua hal di situ. Laporan keuangan itu siapa yang bikin? Kalau konsultan pajaknya ini dari kantor KAP, ini salah dua kali, salah double tuh. Karena seorang akuntan publik nggak boleh ya menjadi konsultan pajak gitu. Nanti kan dia yang hitung, dia yang membuat laporan keuangan, lalu dia juga yang menghitungkan pajaknya. Itu kan akan terjadi potensi penyalahgunaan, potensi fraud ya, potensi curang. Ya, dalam perhitungan itu. Nah, apalagi dalam praktek perusahaan-perusahaan ini saya kira sebagai rahasia umum, pembukuan perusahaan itu biasanya ada 3. Ya, yang pertama yang asli itu biasanya ada di pantatnya pemegang saham atau direksi gitu. Nah, yang untung itu biasanya dipakai untuk aplikasi kredit atau pinjaman kepada para kreditor. Lalu yang ya mungkin labanya pas-pasan atau rugi malahan itu dipakai untuk ke pajak. Misalnya begitu. Nah, itu juga perlu digali kan. Jadi laporan keuangan yang dipakai oleh konsultan pajak sebagai dasar untuk menghitung pajaknya kliennya itu siapa yang bikin dan bagaimana bikinnya, ya. Itu kan saya kira perlu dilakukan fraud audit. Jadi dengan demikian tidak mungkin masih mengambang gitu ya, atau masih didalami dan bagaimana? Itu faktanya udah jelas gitu. Kenapa KPK tidak mau menjawab dengan to the point, ya? Nah itu pertanyaan pertamanya. Yang kedua, kita kan harus saya tidak tahu, mungkin Pak Alex lupa gitu bahwa di dalam hukum itu kan ada teori atau ya teori fiksi gitu ya. Nah, teori fiksi ini di dalam pajak juga ada ya, tetapi pengertiannya berbeda. Teori fiksi di dalam pajak itu ya, atau lebih tepatnya style fiksi di dalam pajak itu adalah ketika seseorang mau membayar pajak, utang pajak di tahun berjalannya berdasarkan atau didasarkan pada nilai penghasilannya dia di tahun yang terdahulu gitu. Supaya maksudnya tidak capek-capek, tidak repot lagi, ya sudah diasumsikan pajaknya sama dengan berdasarkan penghasilan yang sama dari tahun lalu dia hitung pajak terutangnya untuk tahun berjalannya ini. Nah, itu fiksi di dalam pajak. Tetapi teori fiksi dalam hukum kan berbeda. Setiap orang dianggap tahu undang-undang ketika undang-undang itu sudah beritakan dalam berita negara. Ya, diundangkan dalam berita negara. Nah, jadi dengan berdasarkan teori itu kan tidak bisa lagi wajib pajak itu mengatakan tidak tahu tentang peraturan undang-undang gitu ya. Iya boleh dia mengatakan awam, seperti dikatakan oleh Pak Karyoto soal pajak itu susah karena itu diperlukan konsultan pajak. Saya kira tidak sepenuhnya benar pernyataan semacam itu, gitu. Ya, saya analogikan dengan teori fiksi ini. Misalnya seseorang sudah ada rambu dilarang parkir, tapi dia parkir. Dilarang masuk, tapi dia nekat masuk. Nah itu kan nggak bisa lalu dia berkelit, saya nggak ngerti rambu. Kalau nggak ngerti rambu, bagaimana dia membawa kendaraan, gitu, motor atau mobil?
Jadi itu sesuatu yang tidak rasional, ya, berkelit yang tidak masuk akal. Nah, begitu juga seorang pengusaha, dia berusaha dan di dalam KUHD diwajibkan setiap pengusaha itu membuat pembukuan dan neraca. Ya, pasal 6 KUHD coba dibaca itu. Lalu artinya apa? Dia tahu itu perhitungan kewajiban tentang kewajiban keuangan, termasuk di dalamnya kewajiban perpajakan. Ya, itu teori fiksi mengandaikan semacam itu, bahwa semua wajib pajak harus tahu tentang peraturan perundang-undangan itu. Nah, lalu Pak Alex juga mengatakan pajak itu dianut dengan sistem self-assessment. Nah, ini akan mengukuhkan, lebih mengkonfirmasi teori fiksi itu. Prinsip self-assessment bukan hanya wajib pajak itu diberi otoritas untuk menghitung pajak terutangnya sendiri, lalu menyetor, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri dalam bentuk SPT itu. Tidak hanya itu. Ya, tapi lebih dari itu, bahwa dengan adanya self-assessment, sejalan dengan teori fiksi tadi, bahwa setiap wajib pajak diasumsikan tahu, minimal untuk hal-hal yang dasar, tentang substansi undang-undang pajak, gitu. Hak dan kewajiban di dalam menunaikan perpajakan, gitu. Tidak hanya sekedar untuk menghitung dan membayar sendiri atau melaporkan sendiri, tetapi hal-hal dasar lain, menyangkut hak dan kewajiban dia sebagai wajib pajak, minimal dia harus tahu yang ada di dalam undang-undang perpajakan itu, gitu. Ya, ada banyak hak dan kewajiban, tapi minimal beberapa yang paling dasar, gitu. Bahwa dia misalnya harus menghitung pajaknya dengan tarif tertentu sesuai dengan pasal tertentu. Lalu dia harus mengisi SPT dengan benar, dengan lengkap, ya. Kalau tidak benar dan tidak lengkap, itu berarti salah. Nah, itu hal-hal yang minimal. Nah, kalau dia kemudian merasa diperlakukan tidak adil, ya, oleh fiskus, ya, oleh otoritas pajak, nah, dia punya hak untuk melawan di dalam pemeriksaan itu kan, untuk melawan SKP KB dan ya, atau SKP KBT-nya malah, gitu kan, melalui lembaga-lembaga keberatan, banding dan PK, seperti yang Pak Alex juga sudah terangkan. Jadi itu hal-hal yang paling dasar. Hal-hal yang sangat elementer di dalam undang-undang perpajakan, berdasarkan sistem self-assessment dia harus tahu, gitu, ya. Berbeda halnya kalau memang nanti ada misalnya pemeriksaan, lalu terjadi dispute, terjadi perbedaan pendapat, ya, perselisihan pendapat antara fiskus di satu sisi dan wajib pajak di sisi yang lain, menyangkut misalnya komponen-komponen tentang penghasilan, mana yang penghasilan, mana yang ditolak, ya, mana yang dikatakan bukan oleh wajib pajak misalnya, atau sebaliknya komponen-komponen mana biaya, mana yang bisa diterima oleh pajak dan mana yang tidak bisa diterima, ya, atau juga perselisihan dan perbedaan pendapat, ya, seputar keabsahan transaksi misalnya, ya, atau bahkan lebih jauh lagi tentang transfer pricing misalnya, itu oke. Itu memang sedikit komplikasi, dan itu sebenarnya sudah, karena itu sifatnya sudah perselisihan, itu sebenarnya memang bukan domainnya konsultan pajak lagi, ya, karena sejak fase pemeriksaan, lalu orang wajib pajak itu menerima atau tidak, lalu menggunakan lembaga keberatan atau tidak, menggunakan lembaga banding atau tidak, menggunakan lembaga PK atau tidak, itu sebenarnya pendampingnya itu adalah domain dari pengacara pajak, gitu, karena itu sudah merupakan dispute, sudah merupakan perselisihan pendapat, ya. Ada banyak hal yang di situ yang memang dibutuhkan, bukan hanya hitungan pajak satu sisi, tetapi tafsir undang-undang, ya, implementasi dan implikasi dari sebuah undang-undang di situ kuat sekali, seginya, ya, sehingga itu merupakan domain sebenarnya dari pengacara pajak, gitu, bukan lagi domain dari konsultan pajak. Konsultan pajak itu domainnya hanya pada compliance, itu mungkin oke, gitu. Jadi dia menghitungkan, dia mengisikan, lebih konkretnya begini, hanya di ranah administratif lah, ya, masih di ranah administratif itu oke, itu masih oke, domain konsultan pajak. Tetapi dengan adanya teori fiksi, dengan adanya self-assessment, saya mau mengatakan begini, dengan digunakannya konsultan pajak itu tidak menggugurkan kewajiban wajib pajak untuk tahu undang-undang perpajakan. Sekali lagi, minimal untuk hal-hal yang paling dasar, yang elementer. Ya, tidak bisa dia berkelit itu untuk tidak mengetahui itu. Ya. Nah, kemudian masih di dalam konteks ini, saya tunjukkan siapa sih pelaku yang disebut pelaku tindak pidana.
Gitu. Saya yakin itu pihak KPK kan udah tahu. Ya, pasal 55 KUHP kan mengatakan begini, dipidana sebagai pembuat atau dader atau pleger atau autor, ya, suatu perbuatan pidana. Satu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dan kedua, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Itu pelaku. Saya tidak percaya bahwa kalau konsultan pajaknya tidak lolos dari kriteria ini, saya tidak percaya prinsipalnya lolos dari kriteria ini. Ya, yang dikatakan pelaku ada 4 kualitas itu. Bukan hanya orang yang langsung melakukan, tetapi dikatakan turut melakukan, gitu ya, yang dikatakan yang menyuruh melakukan dan yang memberi fasilitas dalam segala bentuknya itu adalah pelaku di dalam pidana. Jadi bagaimana orang prinsipal yang bersangkutan bisa lolos? Ya, saya tidak percaya itu. Belum lagi kalau katakanlah di dalam pasal 56-nya tentang pembantu, ya, perbuatan pidana. Dikatakan dipidana sebagai pembantu atau benefactor sesuatu kejahatan, yaitu satu, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan. Ya, sekurang-kurangnya tadi saya katakan, ya, membantu itu sekurang, tapi saya tidak percaya karena semuanya begini. Sekali lagi, data yang dipakai oleh konsultan pajak dalam menghitungkan pajak kliennya itu pasti laporan keuangan dari perusahaan. Dan sekali lagi, kalau toh laporan keuangan itu audited, artinya dibuat dari kantor akuntan publik itu pasti akan menisbahkan tanggung jawab tentang isi dari laporan keuangan itu kepada struktur atau kepada manajemen perusahaan itu sendiri. Karena seorang akuntan publik itu, dia hanya mengatakan, oke, laporan keuangan ini sudah dibuat menurut prinsip-prinsip akuntansi, hanya itu saja. Tapi angkanya, transaksinya, waktunya, sah tidaknya, itu pasti semua berdasarkan masukan dari perusahaan itu. Ya. Dan seperti yang Pak Alex singgung, bahwa di dalam soal pajak, di dalam perusahaan-perusahaan besar, pasti biasanya dihandle, ditangani langsung oleh pihak direksi. Ya, direksi biasanya ada direktur utama, punya beberapa direktur, diantaranya direktur keuangan dan akuntansi, biasanya begitu kan. Lalu di bawah mereka ini ada minimal ada tax manager. Ya, jadi ini pun sebenarnya kena di dalam, ini harus kena semua di dalam kriteria itu, di dalam kriteria sebagai pelaku pidana atau membantu. Karena data, sekali lagi, konsultan pajak hanya user dari laporan keuangan itu. Kalau tahu terjadi rekayasa, ya paling tidak kerjasamanya perusahaan dengan akuntan publik itu, makanya harus digali juga. Ya. Dan kedua, kalau Pak Karyoto mengatakan soal pajak itu sulit, nggak sepenuhnya benar pernyataan itu. Tadi saya katakan, bagian yang sulit mungkin ada yang tadi sudah menyangkut perselisihan paham, ya, perselisihan pendapat itu, antara fiskus dengan wajib pajak. Tetapi di dalam hal yang sifatnya plain saja, dasar aja, membayar pajak gitu, ini contoh kasus PPh Badan kan? Nah, kan sederhana. Pak Alex juga udah mengemukakan bahwa pajak itu di pajak badan, ya, WP Badan, pajak perusahaan itu ditarik dikutip dari keuntungan. Lebih tepatnya dari keuntungan bersih, Pak. Jadi artinya gini, dari hitungan laba rugi udah firm itu udah clear dulu. Ya, konsultan pajak akan menggunakan dari situ. Nah, berapa labanya? Ya, berapa keuntungan bersihnya? Kalikan tarif saja. Untuk tarifnya WP Badan itu single tarif 22% sesuai dengan undang-undang. Ya kan? Jadi berapa keuntungan bersihnya kalikan 22%, ya itulah pajak yang harus dia bayar. Gitu. Jadi tidak sepenuhnya pernyataan Pak Karyoto itu benar. Artinya susah. Nggak susah kan? Sederhana sekali prinsipnya. Gamblang sekali. Dan memang sekarang pajak itu juga berusaha ingin mempermudah supaya wajib pajak nggak terlalu sulit, nggak terlalu berbelit. Terus-menerus diperbaikin kan? Salah satunya adalah perbaikan soal tadi cara pengenaan, menghitung pajak dan sebagainya, gitu. Ya, jadi sekali lagi dengan penggunaan konsultan pajak tidak bisa melepaskan tanggung jawab dari direksi, ya. Nah, maka sekali lagi kalau dijawab masih didalami bisa kena dan bisa, itu buat saya mohon maaf ya, Pak Alex dan Pak Karyoto dan KPK
khususnya, itu kan jawaban-jawaban yang hambar dan abu-abu dan apa ya, maaf kata nih, tergolong menyesatkan masyarakat gitu. Mengasumsikan seakan-akan kok KPK ini bekerja sudah sekian lama, gambar utuh dari siapa yang menjadi pelaku pidana pajak ini kok nggak jelas, itu bagaimana? Ya, saya memberikan salut kepada Kementerian Keuangan yang menganut whistleblower itu, sehingga mereka itu Pak Angin Praetnoaji dan jajarannya itu ditangkap kan oleh karena laporan intern gitu loh. Nah, masa sekarang dari penegak hukum kok masih susah banget untuk menuntaskan masalah ini, berbulan-bulan bahkan tahunan gitu loh. Ya, itu terus terang ini kan kritik saya, bahasanya tidak vulgar, tidak gamblang kepada masyarakat, lalu kerjanya inefisien gitu. Dan masih terus seakan-akan berkelit di kata-kata didalami, sulit dan sebagainya. Mau didalamin berapa ribu meter, gitu ya. Itu kritik saya kepada KPK gitu. Nah, juga bahkan di wartawan itu kan sudah ada yang bertanya gitu. Ada isu bahwa petingginya GMP yang namanya Lipo Cheng atau siapa itu? Lipo Cheng atau siapa? Ya, kan pernah nyuruh konsultannya untuk menyiapkan uang. Uang maksudnya tentu uang sogok kan. Itu didalami enggak gitu. Itu juga, itu kan bagaimana ya, tadi tidak usah ada isu itu sebenarnya yang seperti tadi saya gambarkan. Begitu juga dengan petingginya BPI ya, Bank Penin lah konkretnya, yang menyuruh orang kepercayaannya yang bernama Veronica itu untuk negosiasi melakukan penurunan pajak. Itu kan tidak usah ada indikasi-indikasi semacam itu. Menurut saya konteks dari kasus pajak ini sendiri sudah mendorong KPK untuk sampai ke sasaran pokok, sebenarnya begitu. Artinya sampai juga kepada aktor yang sebenarnya. Ya, saya tidak menyebut mereka sebagai intelektual aktor gitu. Tetapi kalau saya kaitkan ini dengan pernyataan dari CEO PT Kapal Api, Pak Sudomo Mergonoto itu, ya kan memang justru pengusaha-pengusaha itu yang justru memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak kan, begitu. Ya, jadi saya terus terang memiliki kecurigaan gitu loh. Kalau KPK masih mengatakan masih mau didalami, itu saya pikir tidak cukup fair dan tidak cukup adil, karena semua pejabat pajaknya udah kena, udah jelas, artinya suap menyuapnya udah terbukti. Sekarang konsultan pajaknya sudah ada yang mulai ditahan, kenapa masih agak susah gitu dan terlalu lama bertele-tele. Ya itu terus terang kritik saya kepada KPK gitu ya. Nah, kemudian tentang pertanyaan bagaimana strateginya KPK mengatasi fenomena bahwa konsultan pajak itu sekarang justru menjadi coach kejahatan pajak dari perusahaan-perusahaan itu ya. Nah, ini sekali lagi pertama-tama stempel ini sudah mengerikan. Ya, Pak Alex menyebut itu sebagai broker misalnya. Ya. Nah, sebenarnya begini, ya benar bahwa konsultan-konsultan pajak itu umumnya berasal dari pensiunan orang-orang pajak gitu, entah yang sudah benar-benar pensiun atau yang mau pensiun dini, ya. Dan lalu Pak Alex mengusulkan supaya 2-3 tahun mereka diberi jeda untuk tidak boleh langsung menjadi konsultan pajak. Menurut saya waktunya kurang, Pak, minimal 5 tahun gitu. Kalau masih 2-3 tahun itu aksesnya masih kuat, akses kepada mantan atasannya, mantan bawahannya, mantan rekan-rekannya, ya masih banyak yang ada di unit-unit yang sama. Tapi kalau 5 tahun paling tidak kan sudah terjadi perputaran dan sebagainya. Ya, rotasi jabatan dan mungkin sudah sedikit berkurang aksesnya gitu, nggak terlalu kuat lagi. Dan secara etika ya memang sebenarnya tidak patut ya petugas-petugas pajak itu lalu menjadi konsultan pajak gitu. Itu kan terjadi kontradiksi. Sebelumnya dia adalah otoritas pajak, pemungut pajak gitu dari pihak negara, pemerintah gitu. Sekarang dia berada ya walaupun sudah pensiun gitu. Sudah pensiun berarti sudah bukan ASN kan? Ya tetapi secara mental ya kulturnya Amtenar itu kan masih terbawa gitu. Sehingga kurang etis kalau dia menjadi konsultan pajak sebenarnya gitu loh. Ya, dia bolehlah kalau dia menjadi guru, dia menjadi dosen, dia menjadi konsultannya konsultan. Nah, boleh silakan lah. Ya, itu jadi di behind skin gitu ya. Boleh. Saya mengenal beberapa mantan pejabat pajak yang secara etika, secara moral sangat saya hargai karena mereka tidak mau menjadi konsultan pajak, ya. Karena ada beberapa
mantan pejabat pajak itu yang juga mengajar di tempat saya, ya. Jadi ketika saya tanya kenapa nggak mau jadi konsultan, ya mereka menyadari gitu bahwa itu adalah kurang etis lah paling tidak gitu ya, gitu. Karena dulunya dia adalah fiskus, sekarang dia berada di pihak wajib pajak. Jadi kurang terjadi kontradiksi atau konflik of interest di dalam praktek profesional gitu ya. Yang kedua, ini ada keanehan gitu loh. Organisasi-organisasi konsultan pajak itu malah ditampung, dinaungi oleh Kementerian Keuangan. Ya, itu kan sama aja. Kementerian Keuangan membuka pintu, membuka potensi untuk hubungan baik gitu konsultan pajak dengan para pejabat pajak atau pegawai pajak gitu. Itu kan mau tidak mau, bukan? Ya, lalu hubungan baik itu apa? Ya, disalahgunakan untuk hengki-pengki, untuk 86. Dan kemudian dengan itu apa yang terjadi? Konsultan pajak itu sekali lagi tidak menjadi independen. Lalu itu juga merugikan di sisi yang lain bagi wajib pajak karena dia upaya-upaya penanganan pajaknya tidak sepenuhnya bagi wajib pajak kalau seperti itu. Dia bisa kong kali kong kiri kanan oke itu. Ya, itu kan bahaya juga. Sebenarnya harus Kementerian Keuangan keluarkan mereka, dorong mereka untuk menjadi mandiri. Profesional itu harus independen. Ya, dia harus bekerja berdasarkan keahliannya secara independen kan gitu. Jadi jangan malah ditampung, dibekep gitu ya. Dia bukan kaki tangannya DJP dong, gitu loh. Dia profesional, dia harusnya berdiri di pihak WP, bukan di DJP. Ya, kalau mau berorganisasi ya silakan, harus berorganisasi secara profesional gitu, mandiri. Ya, jangan nanti itu mereka mentalnya masih mental KKN gitu, masih mencari hubungan baik dengan pemerintah, dengan Kementerian Keuangan, dengan DJP, lalu ujung-ujungnya ya itu tadi memanfaatkan hubungan baik hanya untuk hengki-pengki KKN kan gitu, untuk suap menyuap, sogok menyogok, gratifikasi dan sebagainya. Saya kira itu mungkin KPK harus secara terbuka menyarankan itu kepada pihak Kementerian Keuangan gitu, melarang, tidak menaungi organisasi gitu. Ya, nah itu terkait kritik saya kepada KPK. Nah sekarang kembali kepada kritik saya kepada organisasi konsultan pajak ya. Kalian itu sebenarnya mestinya sudah harus sungguh-sungguh merasa malu. Sekarang udah dicatat tuh kalian sebagai KUHS kejahatan pajak bagi perusahaan-perusahaan. Bayangkan, ya. Coach itu berarti pelatih, guru dari kejahatan pajak. Nah, itu kan sebenarnya kalian harus merasa tertampar gitu, ya, merasa malu, merasa martabat kalian itu ya sudah boleh dikatakan sudah terinjak gitu. Saya memaklumi konsultan pajak itu sudah semakin banyak dan sama seperti advokat itu ya. Banyak. Lalu mereka mungkin susah dapat klien dan sebagainya. Kan nggak semua kan sukses kan? Ya lebih banyak yang masih susah gitu. Terus terang aja. Lalu ujung-ujungnya ya tadi karena nggak punya keahlian yang lebih, ya pokoknya dapat pekerjaan dibayar berapa saja lalu disuruh itu nyogok nyuap. Akhirnya kan kehilangan martabat sebagai profesional gitu. Ya, lalu sekarang dikembangkan satu asumsi, satu pandangan, satu penilaian bahwa kalian adalah guru dari kejahatan pajak. Ini kan satu tamparan buat kalian untuk membenahi diri. Ya, bagaimana konsultan-konsultan pajak itu menata dirinya. Punya kode etik yang benar, kode kondak yang benar, punya kualitas keilmuan yang benar gitu ya, sehingga dengan demikian kalian bisa menjaga martabat gitu sebagai profesional gitu. Ya. Dan kemudian kepada para wartawan, ya, ini kami ya, saya selaku Ketua Umum dari Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia atau Perjakin, menawarkan ini. Kalau para wartawan merasa perlu untuk mendapatkan penataran, ya, upgrading pengetahuan di bidang perpajakan, jangan sekan hubungi kami, hubungi saya. Nanti ada di nomor HP saya ya, hubungin untuk kami berikan ya penataran, briefing pengetahuan perpajakan supaya kalian lebih menguasai ketika meliput kasus-kasus perpajakan berhadapan dengan para penegak hukum. Dalam kasus-kasus perpajakan, kalian bisa bertanya jauh lebih tajam gitu, jauh lebih bermutu, sehingga liputan jurnalistik kalian juga lebih bermutu. Dan tidak puas hanya dengan mendengar jawaban-jawaban yang seperti kemarin itu, sedang didalamin, bisa terlibat, bisa tidak. Dan itu kan jawaban-jawaban yang mohon maaf aja ya, itu tidak
keluar dari satu logika yang baik. Bahkan secara ekstrim, boleh saya katakan, itu tergolong paralogis. Saya nggak tahu apakah Pak Alex memang kurang menguasai masalah pajak, dan Pak Karyato demikian, juga penyidik-penyidiknya dan sebagainya. Apalagi kemarin juga ada pernyataan dari Pak Alex bahwa KPK nggak dalam kapasitas untuk ikut menghitung pajak dan seterusnya. Nah, ini juga dengan segala kerendahan hati, kalau KPK mau membuka diri untuk partisipasi masyarakat, kami dari Perkumpulan Pajak Pengacara Pajak Indonesia, Perjakin, kami siap Pak memberikan technical assistant gitu, membackup KPK supaya dalam penyidikan pajak, ya, di dalam memapping kasus itu, analisa dan evaluasi kasus itu bisa lebih tajam, ya. Kami siap kalau KPK memang membuka partisipasi masyarakat, sehingga dengan itu lalu nanti di dalam memberikan penjelasan-penjelasan perkembangan kasus kepada masyarakat, tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa klise, gitu loh. Masih didalami, itu kan, ya mohon maaf, itu kan terlalu klise, gitu. Kami kalau dari Pengacara Pajak Indonesia, ya, Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia itu Pak, pengacara-pengacaranya harus terdidik, bersertifikat, lalu kita ajukan sumpah di pengadilan tinggi, sehingga nama-nama mereka terdaftar di Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan kata lain, mereka betul-betul berstatus sebagai pengacara pajak, gitu, yang legal, yang sudah terlegitimasi dan tervalidasi statusnya, gitu. Mereka harus menandatangani kode etik, ya. Mereka memegang KTA dari Perjakin, gitu. Sehingga kami ikut bertanggung jawab moral, baik kualitas atau perilaku mereka di dalam menjalankan tugas profesi sebagai pengacara pajak. Saya kira ini perlu saya sampaikan, mungkin KPK belum tahu kalau ada Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia, karena mungkin yang selama ini dikenal hanya konsultan pajak. Tapi tadi saya katakan, saya sudah membedakan secara dasar pekerjaan konsultan pajak dengan pengacara pajak, ya. Dan kami siap berpartisipasi untuk memberikan technical assistance kepada KPK kalau KPK memang membuka diri untuk partisipasi masyarakat di dalam konteks perpajakan ini, gitu. Nah, ya akhirnya saya berharap bahwa model whistleblower yang dipakai, ya, yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan itu yang sekarang sudah makan korban, ya, Pak Agin Pratnatji dan jajarannya itu. Kalau dulu mungkin Gayus belum, ya, sehingga yang terkena itu hanya di Gayus. Tapi kalau sekarang kayaknya whistleblower ini sudah efektif. Harapan saya dengan cara itu tidak terus menjadi-jadi nih praktek KKN antara BP yang diwakili oleh konsultan pajak dengan para pegawai-pegawai pajak, gitu, ya. Nah, saya berharap juga sistem-sistem yang lain terkait dengan pemeriksaan dan pemanfaatan lembaga-lembaga yang tersedia untuk WP melakukan perlawanan terhadap hasil pemeriksaannya petugas pajak itu mungkin mekanismenya, proses beracaranya itu jauh harus lebih diperbaikin, ya, saran saya, gitu. Dan pada sisi yang lain, saya juga mengharapkan nih institusi-institusi penegak hukum yang lain, Bareskrim Polri atau Kejaksaan Agung, juga menggunakan sistem whistleblower seperti DJP atau seperti Menteri Keuangan begitu, sehingga saya yakin kalau whistleblower ini efektif, ya, lalu pelapornya malah diberi penghargaan, diberi apresiasi, diberi penghargaan yang 200 juta itu misalnya, ya, dipromosikan jabatannya, kan integritas dan kejujuran ini mahal sekali nilainya. Saya kira itu perlu ditiru, sehingga, ya, kalau pihak Kapolri sekarang gencar katanya ingin membenahi mentalitas dan kultur dari anggota polisi, tetapi pertanyaannya, ya, nggak memakai juga whistleblower, itu kan juga kurang efektif. Karena kenyataannya pengawasan melekat, pil kontrol yang selama ini diterapkan juga nggak terlalu efektif, kan. Begitu juga di kejaksaan, gitu, ya. Ya, atau di kehakiman juga. Kalau bisa pola whistleblower ini diteladani dari Kementerian Keuangan. Saya kira ini kan sangat efektif, ya. Nah, sekarang kan orang harus berpikir 2-3 kali atau bahkan puluhan kali untuk melakukan tindak pidana, ya, menyalahgunakan wewenangnya, gitu. Karena mereka tahu bahwa mereka diawasi sendiri oleh teman-temannya, teman-teman yang tahu persis tentang perilaku mereka, kan begitu. Ya. Nah, demikian catatan saya dan salam sehat.